Saudara, jumpa lagi bersama saya Paulina Piling di program Ketapang TV Jurnal, edisi Sabtu 30 Januari 2021. Berbagai informasi menarik di seputaran Kabupaten Ketapang dan sekitarnya akan kami suguhkan untuk Anda. Inilah dia Ketapang TV Jurnal selengkapnya. Wawancara eksklusif tim Ketapang TV Jurnal bersama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat tentang tanggapan terkait ruas Jalan Mahawa ke Kura dan Jalan Sungai Gantang Kelampai yang status jalannya merupakan jalan provinsi. Benarkah tidak ada kesinergian antara pejabat kota Kabupaten Ketapang dengan anggota Dewan Provinsi Kalimantan Barat? Beberapa hari terakhir, ruas jalan ke daerah Mahawa, ke Kura, yang menjadi buah bibir masyarakat selalu menjadi pusat perhatian. Bagaimana tidak? Rusaknya ruas jalan ini tentunya menghambat aktivitas masyarakat, baik di bidang perekonomian maupun pendidikan. Akses jalan yang tidak memungkinkan tersebut membutuhkan waktu berhari-hari untuk dilalui masyarakat. Akibatnya, beberapa pengendara roda 2 maupun roda 4 terpaksa menginap dan mengantri berhari-hari untuk melalui ruas jalan tersebut. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat ditemui saat wawancara eksklusif bersama tim Ketapang TV Jurnal Buka Suara. Ya, selamat pagi Ibu. Saat ini saya sedang bersama Ibu Yuliani Aloh, ya Ibu ya, selaku Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat, Dapil Kabupaten Ketapang dan KKU. Benar Bu? Iya. Ya, terima kasih Ibu telah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami Ketapang TV Jurnal. Ya Bu, kami ingin bertanya nih Bu, mengenai berita yang sedang headline beberapa hari terakhir dan sudah beredar di beberapa media sosial mengenai ruas jalan yang ada di Kabupaten Ketapang, yaitu Mahawa ke Kura, Sungai Gantang Kelampai maupun yang di Siduk Sukadana. Ini kan Bu sangat meresahkan masyarakat sekali nih Bu ya, butuh waktu berhari-hari untuk masyarakat melalui jalan tersebut. Mungkin bisa Ibu jelaskan sedikit Bu mengenai jalan tersebut, apalagi jalan ini kan Bu berstatus jalan provinsi. Iya, masalah jalan provinsi di Kabupaten Ketapang dan Kalimantan Utara ya kita. Iya. Ya, jadi kalau untuk di Pesaguan sampai itu Ketapang Pesaguan itu untuk 2021 itu udah masuk kita, Insya Allah 2021 ini akan terlaksana. Terus Jalan Tumbang Titi Tanjung itu udah masuk juga. Jadi masyarakat di sana harap sabar dan menunggulah, itu udah Ibu kawal juga. Terus Jalan Simpang Sungai Gantang Teluk Batu itu masuk juga untuk di tahun 2021. Jadi kita dari Kabupaten Ketapang khususnya ini ada juga di jembatan di itu daerah Hulu sana, jembatan apa tuh namanya, jembatan Riam Danau. Iya, Riam Danau. Nah, Riam Danau itu juga ada masuk, jadi pemeliharaan juga ada untuk Jalan Marau, Jalan Tumbang Titi, yang pastinya di tahun 2021 ini Kabupaten Ketapang akan mendapatkan jalannya bertahap lah. Kita kemarin kebetulan waktu di 2020 karena kita dalam ada musibah COVID, jadi anggaran banyak dipotong juga. Jadi ini juga saya harapkan untuk pejabat di Kabupaten Ketapang khususnya, jadi kalau bisa untuk ke depan dari anggota dewannya juga harus proaktif lah dengan saya di sini. Kebetulan saya perwakilan di Komisi 4 ini, di mewakili Kabupaten Ketapang ya sendiri ada di Komisi 4. Jadi maksudnya saya nanti ke depannya ini kita komunikasi yang baik. Apa yang dapat saya perjuangkan di provinsi, saya akan perjuangkan. Begitu juga dengan Jalan Kayong, ini alhamdulillah Kayong, kebetulan Kayong ini bupatinya juga anggota dewannya sangat aktif komunikasinya dengan saya. Mereka selalu, Bu, tolong perjuangkan jalan kita. Jadi Kayong itu dari Siduk Sukadana Teluk Batang itu alhamdulillah itu udah masuk, itu 20 M-an itu. Kalau kita Ketapang itu semua jumlahnya yang masuk di tahun 2021 ini anggarannya 21 M, sekian lah.
Jadi kita berharap untuk kedepannya, saya berharap untuk Kabupaten Ketapang akan selalu jaga kekompakan kita antara bupatinya, anggota dewannya, dengan kita di provinsi ini. Ya, sejauh ini apakah masih kurang komunikasi atau bersinerginya Dewan Provinsi sama Kabupaten, Bu? Sangat, bukan kurang lagi, sangat tidak ada Kabupaten Ketapang. Belum pernah ada. Oke. Yang apa bahasanya kalau kita di sana itu yang komunikasi yang baiknya belum ada dengan saya. Tapi kalau Kayong Utara saya sangat kasih jempol 2 lah untuk Kayong Utara. Mereka selalu minta saya itu, Bu, tolong kawal gitu kita. Ya, berarti kedepannya kita harapkan agar Kabupaten Ketapang sendiri bersinergi sama Dewan Perwakilan Provinsi ya, Bu ya? Iya, saya harapkan kita untuk ke depan ini kita sama-sama untuk membangun Kabupaten Ketapang. Jadi tolong yang lebih tahu ini kan yang daerah sana bupatinya, dewan-dewan kabupatennya itu lebih tahu. Jadi informasikan dengan saya biar saya enak komunikasi dengan Pak Bu juga di sini. Barang ini kalau kita tidak tidak akan mengucur sendiri, datang sendiri ke tempat kita. Ya, Bu, terakhir Bu ya, apakah akan ada rencana sharing untuk antara kabupaten dan provinsi dalam pembiayaan terkait pembangunan jalan-jalan provinsi yang ada di Kabupaten Ketapang, Bu? Jadi untuk saat ini sih belum ada. Untuk sementara ini kan yang memang ada ini benar-benar dana dari provinsi aja. Karena komunikasi kita belum ini, mudah-mudahan lah ke depan, insya Allah mungkin saya akan jalin baiklah dengan bupati dan anggota dewan yang kebetulan bagian pembangunan. Kita akan bekerja sama, mari kita sama-sama membangun Kabupaten Ketapang. Ya, berarti sejauh ini belum ada ya, Bu ya. Tapi kemungkinan besar ke depan nggak menutup kemungkinan akan ada jika komunikasi Kabupaten Ketapang sendiri dan Dewan Perwakilan Provinsi terjalin bagus. Insya Allah, amin. Itu yang saya harapkan. Semoga kedepannya ruas jalan yang menjadi akses perekonomian maupun pendidikan di daerah pedalaman bisa lebih diperhatikan oleh pemerintah maupun pejabat daerah. Dita Oktari Mauludea mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Satgas Karhutla lakukan latihan gabungan untuk kesiapsiagaan dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla tahun 2021 di Kabupaten Ketapang yang diikuti beberapa instansi dan organisasi untuk mengantisipasi Karhutla tersebut. Pagi Sabtu 30 Januari 2021, sekitar pukul 7:15 waktu Indonesia Barat. Upacara dan pengarahan dalam rangka kegiatan latihan gabungan untuk kesiapan dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla yang bertitik kumpul di halaman kantor Bupati Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Diikuti beberapa instansi dan organisasi seperti Bidang Penanggulangan Kebakaran Dinas Satpol PP, Mangga Agni DAOP 4 Ketapang, Polres Ketapang, Kodim 1203, Balai Taman Nasional Gunung Palung, Seksi Konservasi Wilayah 1 BKSDA, KPH Kayong Utara, KPH Ketapang Selatan, Badan Pemadaman Api Suprapto atau BPAS, Badan Pemadam Kebakaran Yayasan Dharma Bakti atau BPK. Pukul 8:30 tiba di lokasi Palak Pulau, tepatnya di Rumah Adat Melayu Kabupaten Ketapang, untuk melakukan simulasi dan pengecekan alat dalam pencegahan Karhutla. Jadi kami dari unsur yang ada yang tergabung dalam Satgas Penanganan Karhutla, Kebakaran Hutan dan Lahan, melakukan latihan seperti latihan bersama dalam rangka mengecek sejauh mana kesiapsiagaan kita menghadapi Karhutla tahun 2021. Seperti yang Mbak lihat, di sini ada kawan-kawan dari TNI, dari Polri, dari Manggala Agni, dari Damkar, ya, Pol PP Damkar, terus juga dari KPH Utara Selatan, BPK dan PPAS. Mungkin kalau ini kita berbicara dalam skup kabupaten. Kita kan juga punya Pokmas yang ada di desa, Polsek juga punya, Koramil. Jadi kalau untuk di kota ini mungkin kita lebih kurang 300 lah ya Pak ya, 300 orang. Harapan kita adalah
bencana itu hanya bisa ditekan tingkatnya melalui pencegahan awal. Ini fungsi mitigasi kita. Jadi sesungguhnya walaupun pengalaman yang sudah-sudah, keberhasilan pemadaman darat yang kami lakukan tidak lebih dari 30%, mengingat luasnya dan jangkauan yang susah. Tapi ini ada upaya kita, upaya dan harapan kita juga ke depan kepada masyarakat, terutama yang membuka lahan, agar tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Ya, bagi masyarakat Kabupaten Ketapang, saya Kalak BPBD bersama Satgas yang tergabung dalam Satgas Karhutla menghimbau kepada masyarakat, sekarang Indonesia telah dilanda COVID ya, wabah COVID. Jangan lagi kita ditambah dengan perilaku kita yang salah, artinya kita teledor, membuka lahan dengan cara membakar, terus tidak menggunakan kaedah-kaedah ketika melakukan pembakaran, pembukaan lahan perkebunan. Memang sudah ada Pergub dan Perbuk, tapi Perbuk dan Pergub itu kan harus melalui mekanisme. Ada pelaporan berjenjang dari tingkat RT sampai ke kabupaten, dan ini terkadang kurang diperhatikan oleh masyarakat. Jadi harapan kami tolong kaedah-kaedah yang sudah ada tetap dilaksanakan. Bersinergi, bersama-sama mencegah terjadinya karhutla. Unifar berharap agar masyarakat Kabupaten Ketapang turut andil dalam pencegahan karhutla ini, dengan tidak membuka lahan sembarangan dengan cara membakar lahan. Di Tauktari Mauludea, Muhammad Nafal mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Kabupaten Ketapang menggelar Musda pertama Sabtu 30 Januari 2021 di Hotel Asana Nevada. Musda PKMB ini dihadiri oleh perwakilan lembaga PKMB di 13 kecamatan di Kabupaten Ketapang. Saya minta kepada Bapak Putih Rodentus. Kegiatan Musda ini bertujuan memilih dan menetapkan kepengurusan Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Kabupaten Ketapang masa bakti tahun 2021 sampai tahun 2025. Tema Musda ini adalah mewujudkan tata kelola PKBM yang berkarakter dan profesional dalam menghadapi persaingan global. FK PKBM ini telah memiliki 22 lembaga PKBM di 13 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Ketapang yang bertujuan untuk mensukseskan pendidikan masyarakat dan salah satu upaya untuk menekan lajunya indeks angka putus sekolah di Kabupaten Ketapang. FK PKBM bergerak di bidang pendidikan dengan memberikan pelayanan pendidikan ke masyarakat baik yang putus sekolah maupun yang masih bersekolah. Alhamdulillah ya, PKBM ini ya baru kali ini mengadakan musda, dan kami berharap selaku pemerintah Kabupaten Ketapang carilah ngurus-ngurus yang bervisioner untuk memajukan PKBM ini agar supaya PKBM tidak kalah bersaing dengan dunia pendidikan, dunia usaha atau dunia lainnya ya, untuk memajukan masyarakat bangsa Indonesia ini, khususnya masyarakat Kabupaten Ketapang. Intinya musda ini nanti dia memilih pengurus ya Pak ya, pengurus yang sangat visioner lah. Marwan Nur selaku asisten 2 bidang perekonomian pembangunan dan Kesra Setda Kabupaten Ketapang berharap pada musda pertama ini dapat memilih kepengurusan yang visioner guna mewujudkan pendidikan di Kabupaten Ketapang yang lebih maju. Kami berharap kepada kawan-kawan sejawat pengelola PKBM dapat mengembalikan arah yang baik bagaimana cara pengelolaan, manajemen, dan 8 standar pendidikan yang telah ditetapkan pemerintah ini menjadi pengeterapan di satuan pendidikan masing-masing PKBM. Berikutnya, setiap PKBM sudah menjadikan satu kewajiban mengikuti sistem tersebut dan dapat melaksanakan progres-progresnya sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Nah, musda ini dilakukan sebagai sinergi dan bentuk kerjasama yang baik antara satuan pendidikan non-formal pengelola satu dengan yang lain. Inilah sebagai media kami untuk berkumpul, bersilaturahmi,
bertukar pikiran bagaimana untuk pengelolaan yang baik. Fujiono selaku Ketua FKP KBM Kalimantan Barat berharap PKBM Kabupaten Ketapang dapat menuju ke arah yang baik tentang pengelolaan manajemen dan standar pendidikan yang ditetapkan pemerintah dapat menjadi acuan bagi kegiatan belajar di lembaga PKBM serta melaksanakan program-program yang sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. Paulina Piling, Tiara Nandika melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Ketapang Barber Society menggelar aksi potong rambut dengan membayar hanya Rp5.000 yang hasilnya akan didonasikan untuk korban gempa dan banjir di Indonesia. Kegiatan ini digelar di Taman Kota Ketapang, Jumat sore 29 Januari 2021. Ketika bencana alam terjadi, tidak sedikit hati yang tergerak untuk melakukan aksi nyata, meringankan beban korban yang terdampak bencana alam. Seperti yang dilakukan komunitas Ketapang Barber Society, mereka menggelar acara amal dengan memotong rambut dengan biaya Rp5.000 per kepala. Dan hasil potong rambut ini, seluruhnya akan didonasikan untuk korban bencana alam seperti gempa dan banjir. Acara ini disambut dengan sangat antusias oleh masyarakat sekitar. Komunitas Ketapang Barber Society ini sendiri terdiri dari 5 barbershop yang ada di Ketapang, yaitu Lelaki Barbershop, Good Looking Barbershop, Ujang 53 Barbershop, Bang Bas Barbershop, dan Diva Barbershop. Ya, Ketapang Barber Society bisa kita bilang seperti komunitas kecil dari barber-barber Ketapang. Jadi untuk kali ini kita mengadakan komunitasnya dengan hashtag Barber Amal. Jadi di mana Barber Amal ini kita penggalangan dana untuk korban banjir dan gempa yang berada di Kalsel, Dusel, dan sebagainya. Ini kita bentuk baru pertama kali ini cuma 5 barber. 5 barber. Bisa sebutkan Bang? Ada Lelaki, ada Good Looking, ada Ujang 53 Barbershop, terus ada Bang Bas Barbero dan Rarong Barbershop. Komunitas Barber Society ini berharap hasil dari galang dana ini bisa membantu meringankan beban korban bencana alam. Tiara Nandika, Helmi melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Demikianlah berita Ketapang TV Jurnal hari ini. Saya Paulina Piling beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.